Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 150 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah penyerangan yang dilakukan Imran Tekin kepada Beyindir, di saat itulah Osman Bey mulai menyiapkan segala rencananya bersama dengan para Alp Bey dan juga Hatun. Tugas pertama bagi Kundus Bey yakni mendatangi kastil Atronos yang mana di dalamnya sendiri terdapat sang Emir Tekin. Dirinya mengatakan jika kini Atronos telah dikepung dan meminta pria itu untuk segera meninggalkan kastil itu untuk mendapatkan rahmat dari mereka. Namun jika Emir Tekin tetap berada di dalam, maka Emir Tekin akan menjadi salah satu yang akan menjadi mereka yang digantung di depan kastil tersebut. Peringatan ini jelas disampaikan kepada Emir Tekin, dan setelahnya Gundus dan Alp lainnya segera pergi. Tak lama dari itu, kabar tentang pengepungan kastil dengar oleh Olivia. Dirinya datang dengan tergesa-gesa mengatakan jika apa yang diperingatkannya tentang mengakhiri Beyindir tak akan membuat Osman diam. Dan kini benar mereka akan kehilangan kastil Atronos. Mendengar hal ini, Emir tak takut, bahkan dirinya telah menyiapkan dan mengatur segalanya. Mengakhiri Beyindir adalah alasan untuk membuat Osman menggerakkan semua alpnya mengepung Atronos. Emir membuat Osman berpikir jika mereka dalam pengepungan, namun yang sebenarnya Emir yang akan mengakhiri Osman dan para alpnya. Ternyata Emir yakin jika Osman sama sekali tak tahu jalan rahasia dari Atronos. Hal inilah yang membuatnya meyakini jika saat semua Alp Turki mengepung mereka, diam-diam dengan jalan rahasia nantinya tentara akan keluar dan pada akhirnya merekalah yang mengepung Osman dan akan membuat mereka berakhir. Di saat itu Emir juga meminta kepada Olivia untuk datang kepada Osman Bey bersama dengan keponakannya. Berpura-pura jika Olivia berhasil dan lari dari pengepungan. Emir tahu jika Holovira adalah cinta dari anak Osman Bey, dan dirinya juga mendengar akan perjodohan yang akan dilakukan untuk menyatukan dua KAI. Hal ini tak boleh terjadi, sehingga Olivia dan juga keponakannya harus pergi ke sana. Olivia pun sangat senang, karena di mana Osman mengira akan menghancurkan kastil, tapi kenyataannya merekalah yang akan hancur. Di lain hal dari itu, Osman pun mengatakan jika pengepungan Atronos adalah hal yang akan mereka persiapkan. Namun inti dari hal ini adalah bukanlah penyerangan Atronos. Osman akan menggiring pendapat para musuh jika mereka akan menyerang Atronos dan membuat Emir Tekin bingung. Sedangkan tempat yang akan mereka serang juga adalah Kite. Saat mendengar hal ini, para Bey saat itu terkejut. Osman bukan hanya membagikan tugas bagi Uras Bey yang akan menjadi penyerang salah satu sisi dari penyerangan Atronos. Para Bey juga akan berada di bawah perintah dari Alatin yang saat itu dipercaya memegang penaklukan Atronos. Sedangkan Malhun dan juga Elchim, mereka akan berada di Yeni Sehir untuk menyambut para warga dari Kundus Bey yang akan datang. Sedangkan Bala sendiri, Osman memintanya bersama dengan Baichan yang lainnya bersiap karena bagi Osman, Bala adalah senjata rahasia mereka. Osman sengaja akan menaklukkan Kite karena dalam hal ini Kite memiliki peran penting, yang mana saat Bursa dan Isnik mengirim tentara, maka Kite akan menjadi tempat di mana para tentara itu berkumpul dan juga berlatih, sehingga penting bagi mereka mengambil Kite. Kali ini mereka akan berusaha menaklukkan Atronos dan juga Kite. Bukan hanya itu, Osman juga mengirimkan Orhan dan Konur ke pelabuhan Karasi yang mana mereka sedang mempelajari tentang apa yang terjadi di pelabuhan tersebut. Sehingga hal itulah yang membuat Osman meminta Alatin untuk menghandle pengepungan di Atronos, sampai Konur kembali dan membawa kabar baik. Di lain hal di pelabuhan Karasi ternyata Orhan dan juga Konur telah mengintai banyaknya tentara yang telah menepi di sana.
Bukan hanya tentara, tapi mereka juga membawa beberapa wanita Turki bersama mereka dengan terikat. Saat itu salah satu dari komandan mereka pergi dengan kuda dan hal ini memudahkan Orhan dan Konur untuk mengetahui apa yang sedang mereka persiapkan. Saat itu mereka menghentikan perjalanan sang komandan dan juga menangkap pria tersebut. Mereka menangkapnya dengan hidup untuk bisa mengambil informasi. Ternyata tentara yang datang itu adalah tentara yang diperintahkan oleh kaisar yang akan dipimpin di bawah perintah Emir Tekin. Kabar tentang kematian Putri Maria karena ulah Osman membuat kaisar kesal dan membayar semua orang, bukan hanya tentara tapi juga semua orang untuk bisa menyerang Osman. Akan ada banyak orang-orang yang datang ke tanah ini untuk para Turki. Dan bukan hanya itu, sedangkan wanita-wanita Turki yang mereka bawa, hal ini hanyalah untuk sebuah hiburan bagi mereka. Mendengar hal ini, Konur pun langsung mengakhiri pria tersebut. Dan kemudian mereka mulai melangkah ke misi selanjutnya. Di Yenisehir sendiri, Osman dan Gunduz mereka sedang berlatih. Saat itu mereka membicarakan tentang kekuatan tentara dari Emir Tekin di Atronos dan juga mengkhawatirkan para Alp yang mana sedang berada di jalan dan mungkin mereka kelelahan. Tapi di sini Osman yakin jika Alp mereka akan mudah untuk perjuangan ini. Alp mereka akan mampu menyerang dan juga menghancurkan dinding dari kastil atas izin Allah. Osman juga mengatakan jika kita akan mereka taklukkan. Gunduz saat itu sangat yakin dan tak takut mereka akan berhasil dalam hal ini. Keadaan memang sulit. Hal itulah yang membuat mereka menyebutnya dengan tanah air mereka. Mendengar hal ini akhirnya Osman pun mengatakan jika kita berhasil mereka taklukkan, maka kastil itu akan menjadi properti untuk Gunduz Bey. Gunduz pun tersenyum dan membuatnya semangat berjuang semakin membara. Tak lama setelah itu, Orhan muncul dan Osman memintanya ke bazar perbatasan untuk menemui Mehmet dan mengatakan jika mereka akan mengepung Atronos namun tak mengatakan segalanya karena Osman masih tak percaya pada Mehmet. Alatin awalnya ragu namun Osman melakukan hal ini sengaja agar membuat mereka terhenti dari konflik yang ada. Alatin pun mengiyakan hal itu dan kemudian Osman dan Gunduz pergi untuk menuju markas yang tengah mereka persiapkan. Sedangkan di lain hal, Malhun terus memperhatikan gerak-gerik dari Elçim Hatun. Dirinya begitu bangga dengan wanita itu. Apalagi saat itu Elçim menenangkan seorang anak kecil yang rindu akan ibunya. Elçim memiliki paras dan jiwa yang kuat. Malhun juga yakin jika ibunya masih hidup maka ibunya akan bangga. Bagaimanapun Elçim tumbuh dalam suku Kai yang mengajarkan mereka tentang perjuangan, bukan tentang cerita tidur, tapi kisah dari pejuang mereka untuk tanah air. Malhun tak tahu bagaimana nantinya Orhan dan Elçim, namun Malhun yakin pria dan juga keturunan Elçim Hatun adalah orang yang beruntung. Karena bagaimanapun darah Haime Ana memang mengalir di darahnya. Sedangkan di tempat bazar, Mehmet menyadari jika Osman telah mengepung Atronos dan saat itu Uras Bey juga ada di sana. Uras hampir mengatakan rencana lain dari Osman. Menyadari kesalahannya, dirinya pun segera pamit. Mehmet sangat kesal karena Osman tak mempercayai dirinya. Namun dirinya juga akan mencari tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan Osman dan Gunduz Bey yang berada di markas semua telah dipersiapkan, bukan hanya ketapel yang akan menghancurkan dinding musuh, tapi Osman juga menyiapkan Alpnya yang menggali tanah untuk sampai ke markas musuh. Osman akan membuat pria bernama Emir Tekin itu terkejut dan juga membuatnya membayar apa yang telah terjadi pada Bayindir. Setelah hal ini, Alatin pun pergi ke bazar. Dirinya saat itu bertemu dengan Gonca. Namun kali ini Alatin datang dengan perintah dari Osman Bey. Gonca sempat kecewa dan mengatakan jika dirinya juga seharusnya tak berpikir jika ada alasan lain selain itu. Tak lama Mehmet pun datang, dirinya sempat memiliki nada tinggi dan Gonca khawatir. Namun Alatin bisa mengatasi hal ini dengan akan membawa pesan dari Osman Bey. Saat itu Mehmet pun memintanya masuk ke tenda, begitu juga dengan Gonca. Alatin mengatakan kepada Mehmet jika kini mereka akan menaklukkan Atronos.
dan bertanya apakah Mehmet berada di sisi mereka atau dirinya akan berdiam saat Turki sedang berjuang. Saat itu Mehmet pun mengiyakan hal ini, dirinya akan berada di sisi Osman Bey. Namun ada satu syarat, yakni mereka akan diperbolehkan masuk ke dalam bazar Osman Bey kembali. Mengetahui hal ini, Alatin pun akan menyampaikan kabar ini kepada Osman. Ternyata sebelumnya, Mehmet telah bertemu dengan Emir Tekin. Di tengah hal ini ternyata Emir Tekin meracuninya dengan mengatakan jika mereka harus tahu semua pergerakan dari pesaing mereka. Saat itu Emir tak meminta Mehmet untuk mengkhianati Turki, karena bagaimanapun Mehmet juga tak akan melakukan hal itu. Namun secara tak langsung, Emir menggunakan kebodohan Mehmet untuk dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat Mehmet mengambil jalan ini dan juga membuatnya kembali dekat pada Osman Bey. Saat itu Gonca masih bingung bagaimana dalam 2 hari kakaknya berubah pikiran. Namun Mehmet memakai alasan jika tak ada gunanya kini mereka melawan. Hal yang sebaiknya dilakukan hanya mengikuti Osman Bey untuk saat ini. Saat Alatin akan pergi, di sini Cerkutai menghampirinya secara tersembunyi. Alatin menyampaikan kecurigaannya pada Mehmet yang menyambutnya dengan mudah. Hal ini cukup aneh dan meminta Cerkutai memperhatikan pria itu. Cerkutai mengiyakannya dan saat itu Alatin memberikan obat kepada Cerkutai untuk tangannya dan mengatakan jika itu dari Ghazi Alp yang menginginkan ayahnya cepat sembuh. Cerkutai sangat senang saat itu. Di lain hal, Osman tertidur dan dirinya bermimpi di mana di kastil Kite, semua Alp dan juga anaknya tiada. Hanya dirinya yang masih berdiri di sana. Namun dalam kejapan mata tiba-tiba semua menghilang. Bahkan pedang dan panah saat itu ada di hadapannya dan Osman mengambil senjata itu. Dan seketika semua Alpnya dan juga putranya berada di pertarungan dengannya. Tak lama Osman tersadar dirinya terbangun karena bala yang membangunkannya. Saat itu Osman yakin jika jalan yang kini mereka lewati akan sangat sulit. Namun dengan tenang Bala mengatakan jika sejak awal mereka telah tahu jika hal ini bukan hal yang mudah. Mereka mengambil jalan itu. Osman mengiyakan dan saat itu dirinya juga mengatakan jika di akhir mimpinya semuanya menjadi baik. Osman yakin mereka akan memiliki kemenangan akan perjuangan ini. Dan juga semua akan berakhir dengan baik. Mimpi mereka akan terwujud. Saat itu Bala pun mengatakan jika Orhan sedang menunggu mereka. Sedangkan di lain hal di kastil, Olivia memulai misinya. Dirinya berpura-pura akan melarikan diri dan mengajak Holovira bersama pelayannya. Mereka akan melarikan diri melalui jalur sampah. Karena Olivia mengatakan jika Emir Tekin akan mengakhiri mereka. Saat itu dengan kebingungan akhirnya Holovira mengikuti bibinya untuk menuju Osman Bey. Dirinya hampir tak percaya karena bibinya akan mencari perlindungan pada Osman Bey. Sedangkan di lain tempat juga, di sini Emir Tekin akan menunggu para tentara dan semua tahanan dan juga Katalan yang akan dikirimkan Kaisar kepada mereka di tanah ini. Namun kekuatan itu bukan hal yang ditunggu-tunggu. Malah Emir Tekin merasa jika Turki akan lebih kuat saat mereka bersatu. Dirinya akan menyerang mereka dengan menjatuhkan perdagangan, ternak dan juga kehidupan, yang mana semua orang nantinya akan kekurangan dan mulai tak percaya antara satu sama lain. Dan akhirnya Osman akan dijatuhkan. Tak lama setelah itu ada seseorang yang dibawa oleh tentara. Ternyata itu adalah Kayumas. Pria ini diminta info dari Emir. Kayumas bukan pengkhianat, namun Emir Tekin menggunakan keluarganya sebagai tawanan mereka. Sehingga mau tak mau demi keluarganya, Kayumas mengkhianati Mehmet dan mengatakan jika Mehmet meyakini jika Atronos bukanlah target Osman yang sebenarnya. Setelah mengetahui hal ini, Emir tak melepas keluarga Kayumas. Dirinya akan membebaskannya saat Osman Bey telah tiada. Dan Emir tak akan melupakan kebaikan dari Kayumas. Di sini akhirnya Emir Tekin menyadari jika Osman Bey memiliki rencana lain. Dirinya tahu apa yang akan dilakukan Osman Bey dan yakin jika Osman akan menyerang Kite.
Saat itu Emir meminta tentaranya untuk bersiap. Mereka akan segera ke Kite dan mencari markas yang pastinya telah disiapkan oleh Osman Bey di sebuah tempat dekat Kite. Tak berselang lama dari itu, akhirnya Emir dan tentaranya menemukan markas itu dan kemudian dirinya menyerang dan menghabisi semua orang. Bukan hanya itu, Emir juga menemukan mereka yang menggali terowongan untuk sampai ke Kite. Semua habis dibakar oleh pria itu, dan Emir Tekin berjanji akan menghancurkan semua rencana yang dibuat oleh Osman Bey. Sedangkan di Yeni Sehir sendiri, Ulgen berbicara dengan Fatma yang sedang menyiapkan makanan untuk kakak-kakaknya. Dirinya memikirkan hati kedua kakaknya, cinta mereka yang rumit apalagi Orhan. Bukan hanya Orhan, jika Holovira mendengar apa yang terjadi, maka dirinya akan terluka. Di sini Ulgen sendiri juga tak tahu apa yang bisa mendekatkan Alatin dan juga Gonca. Namun Ulgen yakin jika keduanya masih saling mencintai. Tak lama dari itu ternyata di hadapan Ulgen dan Fatma, Olivia dan Holovira ada di sana, dan mereka terlihat dalam keadaan yang tak baik. Sedangkan di lain hal, Osman sedang berkumpul. Orhan mengatakan semua informasi yang didapatkannya. Banyak orang yang akan datang dan siapa saja, bahkan saat itu, Kaisar melepaskan tahanan untuk bisa menyerang dengan imbalan yang besar. Di saat itu mereka tak ada yang gentar sama sekali. Namun tak berselang lama, kabar datang di mana markas mereka di Kite telah dibakar habis. Saat itu semua orang terdiam dan Osman yang melihat hal ini meminta mereka untuk tak putus asa. Mereka tak akan berhenti karena markas mereka dihancurkan. Osman saat itu meminta semuanya mengangkat kepala mereka. Kali ini Osman tak akan menunggu, mereka akan membuat penyerangan yang cepat. Saat musuh mengira mereka tak akan bergerak, kali ini mereka akan bersiap. Gundus sempat terkejut dengan hal ini. Osman saat itu pun meminta Bala menyiapkan para baican yang mereka rahasiakan dan tak diketahui oleh musuh. Bagi Osman kali ini adalah saatnya untuk para baican untuk melakukan tugas mereka. Sedangkan Osman sendiri, dirinya akan mengirimkan kabar kepada Emir dan akan menemuinya di Atronos seorang diri dan akan menunjukkan apa yang akan terjadi nantinya.